ke aspek yang terakhir. Makanya minggu depan sudah presentasi kelompok karena sudah habis, sudah terakhir nih ya untuk materi proposal bisnis TI ya, teknologi informasi. Yang terakhir ini adalah pengolahan risiko ya. Yang lain sudah ya, latar belakang bisnis, analisis pasar bisnis, tentang produksi dan lain-lain ini sudah semua ya. Sampai kepada yang perencanaan keuangan ya, pembiayaan atau keuangan minggu lalu ya. Jadi ini terakhir ya. Nah, ini hanya ilustrasi untuk memudahkan pengertian ya. Sebenarnya secara umum kalian udah tahu risiko itu apa. Cuma untuk ditegaskan kembali gitu ya. Nah, ini ilustrasinya tentu ada seekor ikan ya yang dari tempat kecil dia ingin ke tempat yang lebih besar ya. Sama, kita kan ingin meningkat setiap saat ya. Termasuk juga usaha atau bisnis gitu ya. Tadinya nggak ada jadi ada, yang ada kecil menjadi besar dan besar banget dan seterusnya. Pokoknya intinya kita ingin meningkat lah ya di dalam hidup itu. Nah, tentu sewaktu ingin berpindah ya, kalau di ilustrasi ini ikan ini mau berpindah ke tempat yang lebih luas, lebih besar, dia harus melakukan sesuatu ya. Kalau di ilustrasi ini dia meloncat, ada resikonya tentunya ya. Bisa dia nyampe ke tempat yang besar ini atau bisa juga terjatuh. Ya. Jadi itulah risiko ya. Jadi kemungkinan yang akan terjadi yang tidak kita sukai gitu. Yang kalau dalam ilustrasi ini yang ikan ini nggak suka ya jatuh, orang pengennya kayak ini kok ya bukan pengen jatuh, apalagi nggak bisa bernafas, dia kan insang dalam air ya. Seperti itu, jadi risikonya sangat besar bagi si ikan ini untuk ke tempat yang besar ini, tapi dia lakukan juga. Nah, dalam hidup, ya apalagi kalau dalam usaha atau bisnis juga kita bisa terjadi ya risiko yang jelek itu. Ya, jadi dengan ilustrasi ini mungkin lebih jelas ya, jadi seperti itu. Nah, bagaimana caranya mengelola risiko? Ya, langsung kita masuk ke sisi usaha atau sisi bisnis ya. Kalau tadi kan hanya pembuka aja ya, supaya mempertegas pemahaman aja. Tapi ini sekarang langsung aja. Terus gimana kelolanya? Terus gimana kelola spesifik di bisnis gitu kan? Nah, risiko itu ada perubahan harga jual ya. Nah, itu kita bisa menghadapi itu ya. Kemudian ada masuknya kompetitor ya. Jadi bertambah kompetisinya. Itu kan risiko juga. Perubahan teknologi juga risiko. Tadinya kita pakai teknologi yang sekarang, tahu-tahu ada teknologi baru, semua pesaing pakai teknologi baru, kita terbelakang jadinya. Nah, itu misalnya. Perubahan karakteristik sumber daya manusia, ya. Itu juga, ya. Ketergantungan pada supplier, itu juga, ya. Bisa lebih tergantung kepada supplier karena supplier lain udah bangkrut dan lain-lain, misalnya. Tergantung pada konsumen itu juga ya. Tentu ada lagi yang lain-lain, cuma kita akan membahasnya di ke-6 ini ya. Jadi dalam menjalankan sebuah usaha pasti memiliki resiko, baik yang resiko yang ditimbulkan oleh bisnis sendiri maupun yang ditimbulkan oleh lingkungan seperti bencana alam ya. Bisa juga ya. Itu dari bencana alam itu tentu sangat-sangat di luar kekuasaan kita gitu ya. Ada risiko yang bisa diperhitungkan dan bisa diminimalisasi, tapi ada juga yang memang tidak bisa minimalisasi. Untuk itu kita akan bahas mengenai jenis-jenis risiko yang mungkin timbul dan antisipasi yang bisa dilakukan. Ya. Nah, kita spesifik lagi masuk ke bisnis ya. Perubahan harga jual. Setiap industri pasti ada kompetisi. Pada umumnya kompetisi harga yang merupakan hal termudah dilakukan dalam pasar menimbang harga merupakan faktor yang paling mudah diperbandingkan dan dilihat oleh konsumen. Ya. Kita akan melakukan analisa kelayakan juga pada harga berapa usaha kita bisa berkompetisi di pasar dan keuntungan berapa yang minimal yang harus kita dapatkan supaya tidak menimbulkan kekecewaan investor dan pemegang saham. Ya, kompetisi makin banyak itu harga itu bisa menurun ya. Kenapa? Karena kompetitor
biasanya apalagi yang baru-baru ngasih diskon, ngasih harga jatuh gitu ya. Akhirnya tadinya jadi customer kita menjadi berubah ke kompetitor, ya, pesaing, yaitu harga. Akhirnya harga jual itu berubah. Akhirnya kita menurunkan juga. Akhirnya makin sedikit keuntungan bersih kita. Itu sangat-sangat ya, permainan di bisnis usaha seperti itu. Jadi ada resiko itu, kita harus mempertimbangkan. Ya, makanya kita di perusahaan kita harus seefisien mungkin. Kalau kita nggak bisa efisien, nanti ada pesaing harganya lebih rendah, kita nggak bisa harga lebih rendah karena kita nggak bisa efisien di perusahaan kita, akhirnya kita kalah berkompetisi kan gitu. Ya itu resiko lah. Nah, ini ada hubungannya juga ke ini nih, masuknya kompetisi. Ya, sebagaimana harga, kompetisi merupakan sebuah kondisi yang tidak bisa dihindari. Dengan semakin menguntungkan sebuah industri atau pasar, udah otomatis akan semakin banyak pemain baru masuk ke dalam pasar itu. Ya, ngelihat oh usaha atau bisnis, oh kok dapat duitnya banyak ya, cepet ya. Akhirnya mereka ada pemain-pemain baru atau kompetitor atau pesaing masuk juga. Ya akhirnya kan bertambah kompetisinya. Ya, masuknya pemain baru akan menggerogoti pangsa pasar pemain lama. Ya iyalah, ya. Dia akan pemain baru itu akan berusaha menggerus customer yang pemain lama itu. Dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dengan demikian diperlukan inovasi dan perbaikan yang terus-menerus untuk mempertahankan pangsa pasar yang ada dan mengantisipasi akan masuknya kompetitor baru dengan menciptakan hambatan-hambatan bagi masuknya pemain baru gitu ya. Jadi ini merupakan kenyataan ya, kenyataan dalam bisnis usaha ya. Kalian misalnya 2 tahun pertama bagus gitu ya, tapi ada kompetisi baru, ada pemain baru, ada pesaing baru, akhirnya menggerogoti customer kalian dan kalian nggak bisa berinovasi, kalian nggak bisa efisien, akhirnya pesaing barulah yang mengambil pangsa pasar kalian gitu ya. Sudah ya bisa berkurang akhirnya tutup ya. Banyak terjadi, banyak sekali terjadi. Ya. Saya kasih contoh waktu pertama kali saya kerja sewaktu dari Australia pindah ke Indonesia, saya belum jadi dosen. Masih di Bakri Telkom waktu itu 2008 ya. Bakri Telkom dulu lagi jaya-jayanya tuh, Asia gitu ya. Mungkin kalian nggak tahu ya, tapi orang tua kalian tuh atau kakek nenek, orang tua lah ya, nggak sampai generasi berikutnya itu biasanya pakai Asia. Nah, Bakri Telkom ya lagi jaya-jayanya. Tapi ada teknologi-teknologi baru dan Bakri Telkom gagal mengantisipasi. Akhirnya pesaing-pesaing baru, pemain baru atau pemain lama yang teknologinya lebih baru, lebih efisien, akhirnya habis pangsa pasar Asia atau nama produknya Asia tapi nama perusahaannya Bakri Telkom ya. Habis lama-lama, akhirnya berkurang ya termasuk saya waktu itu dikurangi, tapi bagusnya kalau di Bakri itu sesama Bakri akhirnya Universitas Bakri Prodi Sistem Informasi buka 2010. Jadi 2008 saya masih menikmati, 2009 di Bakri Telkom. Akhirnya udah mulai goyah, akhirnya ada pengurangan karyawan, saya termasuk, akhirnya dipindahkan karena sama Bakri bisa minta pindah ke yang lain ya, karena saya kebetulan udah gelar S2 ya, akhirnya masuk ke dosennya. Jadi itu yang contoh kalau kompetisi kita nggak bisa berinovasi, nggak bisa lebih efisien, gagal untuk mengantisipasi, wah kita bisa tergerus dan akhirnya bahkan tutup ya. Itulah kenyataan ya. Kemudian perubahan teknologi ya. Itu resiko tadi ya. Resiko perubahan harga, masuknya kompetisi, resiko perubahan teknologi ya. Nah, itu tadi sebagai contoh ya, misal HP lah ya. Bila semula handphone adalah fasilitas untuk komunikasi saja, tapi ya zaman saya dulu HP yang pertama keluar hanya untuk ngomong aja kan gitu ya. Tapi lama-lama fitur atau fungsinya makin banyak ya, chatting, messenger, kemudian bisa mengetik ya. Waktu dulu QWERTY ya, pakai kayak di apa namanya laptop ya, keyboard laptop kecil gitu ya. Tapi sekarang sudah touchscreen dan macam-macam, bisa nonton internet,
Dan wah, kalau sekarang dengan aplikasi macam-macam, sudah sangat jauh ya perubahan teknologi ini. Dan ini contoh spesifik ini mengakibatkan bisnis yang berhubungan dengan ini itu harus bersiap mengantisipasi perubahan teknologi. Kalau nggak bisa beradaptasi terhadap perubahan teknologi itu pasti akan kalah gitu ya. Jadi inilah ya resiko. Nah, ini kan contoh kecil aja, banyak lagi yang contoh-contoh lainnya. Kemudian karakteristik atau ciri khas dari SDM. SDM itu artinya sumber daya manusia. Ya. Selain sumber daya alam, SDA ya, bisa mengalami perubahan. SDM juga demikian halnya. Ya. Sejalan dengan berjalannya perekonomian dan kompetisi, maka sumber daya manusia menjadi faktor krusial karena mudahnya faktor ini untuk berpindah dari satu usaha ke usaha lainnya. Ya, dengan menawarkan kompensasi yang tinggi dan tunjangan yang tinggi, sangat tinggi kemungkinan seorang pindah ke usaha pesaing. Iya, ya. Ini kenyataan juga. Kalau zaman orang tua atau kakek nenek kita di satu perusahaan terus saja, ya jarang pindah-pindah. Kalau sekarang justru anak muda zaman sekarang tuh baru 2 tahun, 3 tahun pindah. Ya ada gaji yang lebih gede, pindah. Jangankan 3 tahun, setahun aja udah pindah barangkali. Itu kenyataan karena mengejar kompensasi yang lebih tinggi karena pesaing ya akhirnya kehilangan karyawan yang berkontribusi banyak ya. Ya kan cari orang yang seperti itu susah lagi karena udah terlanjur berkontribusi banyak, dia tahu seluk-beluknya, tahu-tahu pindah ke pesaing. Ya itu terjadi. Ya jadi itulah yang dihadapi ya. Selain kompensasi ya, struktur organisasi yang kerucut ya membuat orang melihat potensi untuk promosi ke tingkat yang lebih atas, tentunya karir ya istilahnya. Oh di sini tinggi gajinya lumayan tapi karir gue gini-gini doang gitu, 3 tahun dia nggak naik-naik, akhirnya dia cari yang karirnya bisa menanjak kan gitu. Kadang-kadang kan ada orang seperti itu. Itulah karakteristik SDM yang usaha atau bisnis hadapi gitu ya. Ini juga terjadi, startup juga susah seperti itu ya. Jadi inilah ya risiko. Kemudian ketergantungan pada supplier ya. Selain hal-hal di atas untuk memproduksi produk tertentu, di mana bahkan bakunya hanya dijual oleh sekelompok supplier, maka risiko muncul kalau supplier tersebut bertindak sewenang-wenang dengan tidak mensuplai bahan baku kita dan memilih pesaing kita. Ya, itu dia. Guna meminimalkan risiko ini ada baiknya supplier tidak hanya satu ya. Kita usahakan jangan bergantung pada satu aja, tapi minimal 3 lah untuk menghindari kesewenangan supplier ya. Hal-hal negatif ya. Jadi banyak ruginya kalau kita bergantung hanya pada satu supplier. Ya. Ketergantungan pada konsumen ya. Untuk meminimalkan risiko sebaiknya pembeli harus terdiversifikasi, artinya banyak ya variasi. Ya, jangan membatasi diri pada satu konsumen atau satu kelompok konsumen juga ya. Nah, kita sasar hanya kelompok konsumen pengajian ibu-ibu gitu, satu aja. Ya, loyal sih loyal, tapi kan bisa aja kalau mereka tahu-tahu pindah, akhirnya wah nggak ada yang beli lagi nih, nggak ada yang pakai lagi nih jasa kita, nggak ada yang beli lagi nih produk kita. Ya gara-gara kita bergantung pada satu kelompok konsumen saja. Ya, jadi itu kita harus hindari. Makanya kita harus terus memperbanyak gitu. Kita nggak tahu yang mana yang akan keluar ya, yang mana akan berpindah dari kita gitu kan. Makanya harus berusaha terus ya memperbanyak. Perlu kita seimbangkan risiko dan cara untuk meminimalkan risiko ya dengan hasil yang didapat. Kalau ternyata hasil yang didapat tidak lebih besar daripada biaya yang perlu dikeluarkan untuk meminimalkan risiko, maka secara keseluruhan kita bisa merugi ya. Jadi itu tadi ya yang untuk pengelolaan risiko ya. Jadi ada perubahan harga jual. Kita harus terus memantau ya. Dan tadi solusinya adalah kita harus lebih efisien di operasional kita. Pengeluaran kita itu harus lebih efisien. Kemudian masuknya kompetitor ya. Itu kita nggak, ya gimana kita mau hindari orang lain pengen masuk bagaimana kan gitu ya.
Jadi di situ juga mau risikonya dengan terus berusaha berinovasi ya, kemudian beradaptasi ya. Kalau kita nggak bisa berinovasi, ada orang berinovasi, ntar kita tergerus lagi. Ya ada, nggak usah yang inovasi sampai yang gede-gedean, enggak. Inovasi delivery system kita, inovasi kecepatan kita menjawab customer, yang simpel-simpel aja gitu, yang tapi pengaruh terhadap ini gitu ya. Bahkan bukan produknya tapi pelayanannya misalnya, itu bisa juga ya. Kemudian ada perubahan teknologi juga ya. Yang lain teknologi apa kita masih seperti ini area kita ditinggalkan ya. Gimana caranya mengelolanya? Ya udah, kita harus melek teknologi dan juga teknologi baru yang relevan, kita harus berusaha beradaptasi gitu. Karakter SDM ini agak sulit karena SDM ya gimana, orang kan kita nggak bisa paksa. Kalau dia mau bersaing gimana? Jadi artinya kita harus, paling nggak kita harus buat sistem kompensasi ya, kompensasi yang menggiurkan ya. Misalnya sistem bonus ya, berdasarkan kinerja itu kan bisa. Kalau dia nggak berkinerja ya nggak kasih bonus kan gitu. Kalau berkinerja kan artinya perusahaan lebih untung, untungnya dibagi sedikit dengan bonus gitu kan, sama aja, win-win jadinya. Kemudian secara budaya juga kebiasaan, kita membuat suasana kerjanya enak, seneng gitu ya. Jadi orang termotivasi dengan pekerjaan. Misalnya seperti itu ya. Kemudian risiko ketergantungan pada supplier, jangan hanya satu tadi pengolahannya. Ya, tadi kan sudah dijelaskan kalau satu bahaya ya. Dia sewenang-wenang nanti. Jadi beberapa, yang minimal 3. Konsumen juga gitu ya. Jangan terlalu tergantung pada satu kelompok konsumen ya. Kita cari lagi, kita diversifikasi, kita berapa banyak lagi. Jadi inilah ya. Ada memang risiko ya, sesuatu yang mungkin nggak enak terjadi di kita ya. Ini kita lihat dari 6 aspek, tapi kita tahu cara mengelolanya tadi yang saya jelaskan tadi ya. Nah, kalian nanti buat tugas ini bagian daripada sebenarnya presentasi untuk minggu depan ya. Slide 8 tuh, mengelola resiko ya. Nah, tentu mungkin tidak semua kalian bisa analisa risiko dari usaha atau bisnis kelompok kalian gitu ya. Mungkin ya, tidak semua. Nggak apa-apa ya. Mungkin kalian lebih melihat pada kompetisi. Bisa aja nanti startup baru seperti kita datang gitu. Itu kan jelas ya. Nah, kalian mulainya gimana tadi seperti yang saya jelaskan, atau ada cara spesifik yang mungkin kalian bisa tahu caranya, ya, tanggulangi, sehingga kalian tidak tergerus gitu ya, pendapatan atau keuntungannya, ya, dengan masuk ke kompetisi baru. Misalnya, terus kalian ada perubahan teknologi, gimana ya cara kalian, karakteristik SDM misalnya, ya, nggak harus semuanya lagi-lagi ya, sekali lagi nggak harus semua ya, yang menurut kalian paling relevan aja ya. Kalau kompetisi kayaknya iya deh, karena saya lihat semuanya tuh berpotensi dimasukin oleh pesaing-pesaing baru ya, apalagi zamannya sekarang ya, anak muda ya, inginnya startup gitu ya, melihat itu, oh untung tuh, yuk kita masuk situ ya, jadi pesaing lagi gitu kan, melihat kalian agak bagus sedikit masuk lagi, ya udah mau apa kan, kayaknya ini semua kena deh ya. Teknologi juga seperti itu, kenyataannya seperti itu kok ya, setiap ini ada teknologi baru. Karakteristik SDM juga seperti itu ya, mungkin 3 ini kali ya, tapi kalau misalnya ada yang bisa semua ya semua, tapi minimal 3 lah ya, seperti itu dari resikonya kalian analisa dari usaha kalian masing-masing kelompok. Nah, ini untuk persiapan presentasi kelompok ya, minggu depan sesi 13, ini kan sesi 12 ya, soalnya itu 13 Juni kan minggu depan. Jadi kalian harus persiapkan isi slide-slide presentasinya atau PPT-nya seperti ini ya. Sama semua ya, ingat loh, sama semua. Maksudnya ininya, formatnya, isinya, apa namanya, urutan ya. Judul-judul isi slide-slide presentasinya sama semua gitu. Isi dari detailnya tentu masing-masing usaha kan gitu. Masing-masing kelompok ya itu bisa berbeda gitu.
Jadi urutannya ya tentu slide cover lah pertama, nama kelompok, anggota kelompok itu kan harus ada. Kemudian slide pertama sesuaikan aja dengan aspek-aspek yang sudah kita pelajari gitu ya. Latar belakang bisnis ya kan. Slide kedua analisa pasar bisnis. Slide ketiga perencanaan produksi. Slide keempat perencanaan pemasaran. Slide 5 perencanaan organisasi dan SDM. Slide ke-6 perencanaan kolaborasi usaha. Slide 7 perencanaan keuangan. Dan slide terakhir adalah pengelolaan risiko. Nah, yang belum kalian buat itu adalah pengelolaan risiko kan? Ya kan? Karena kan baru saya ajarkan sekarang gitu. Yang lainnya kan sudah ada. Benar kan? Yang sebelum-sebelumnya lihat lagi tuh tugas-tugas sebelumnya kan sudah ada semua ini. Tinggal kalian gimana cara menyajikannya supaya menarik di PPT kan gitu. Ya. Itu aja sebenarnya. Udah ada semua kok ya. Bahannya tinggal yang pengelolaan risiko aja yang belum ada. Yang lain udah ada ya. Jadi pengelolaan risiko juga nggak usah banyak-banyak ya. Kayak tadi saya jelaskan tuh paling ya 3 aspek aja ambil terus sudah jelasin yang relevan. Udah ya. Jadi udah ada semua kecuali yang satu ini pengelolaan risiko yang kalian harus buat ya. Ini udah ada semua ya. Nah, per kelompok itu minggu depan presentasinya minimal 10 menit, maksimal 15 menit. Semua anggota kelompok harus presentasi. Jadi kebagi. Kan gampang tuh ya. Mahasiswa pertama, gue ini ya bagian cover 1 gitu sama 2. Yang mahasiswa yang kedua, gue yang 3 sama 4 ya. Kan bisa diatur ya. Masa nggak bisa ya. Jadi semuanya dapat presentasi. Yang nggak presentasi minggu depan, nilai presentasinya 0 tentunya ya. Saya akan buka dari sekarang aja ya. Saya apa adanya aja gitu ya. Kalau misal presentasi ya dapat nilainya pasti ya. Kalau nggak presentasi ya 0 gitu aja ya. Simple kok ya. Ngikutin ya. Gitu ya. Jadi 10 atau 15 menit itu semua presentasi anggota kelompoknya, bagi-bagi tugas saja ya. Makanya kelompok kan bisa bagi-bagi tugas gitu. Toh udah ada isinya kok kecuali yang terakhir ini ya, harus dibuat dulu ya. Nah, oke Pak, ini minggu depan. Sekarang kita ngapain hari ini? Ini tugas yang sekarang gitu kan. Nah, yang kalian lakukan adalah buat draft PPT-nya, draft aja. Ya, draft aja ya. Draft itu kan artinya kalau kalian masih bisa mau perbaiki, memperbagus lagi gitu. Itu bisa setelah draft. Ini yang penting saya lihat apa namanya? Inti-inti draftnya gitu ya. Paling nggak ada sedikit ide lah gimana isi dari setiap kelompok. Itu aja, itu intinya, draft PPT. Nanti memperbagusnya bisa nanti, ya jadi ada PR sedikit sih gitu. Ya sebelum minggu depan ya, mau yang memperbagus atau ada yang memperlengkap atau memperbaiki masih bisa. Tapi yang sekarang kalian lakukan buat draftnya aja. Ya, masing-masing sudah ada kan di tugas-tugas sebelumnya, tinggal buat tinggal tampilkan di PowerPoint atau PPT gitu kan. Nah, yang untuk pengelolaan resiko emang belum. Nah, kalian harus rembuk juga sama kelompok sekarang, mungkin tugaskan 1-2 orang yang untuk khusus untuk ini, atau 2 mahasiswa, 1 bisa, 2 mahasiswa. Yang lain buat, misalnya saya yang ini ya, saya yang ini ya, kamu yang ini ya. Ini akhirnya diisi semua, draftnya jadi, udah kumpulkan. Ya, draft aja ya. Draft ini artinya saya hanya mau tahu idenya aja, ide. Jadi karena waktunya kan terbatas untuk sekarang, nggak mungkin bagus banget untuk sekarang jadi gitu dalam 1 jam jadi gitu ya. Itu kayaknya keterlaluan deh dosennya, saya dosennya gitu. Nggak mungkin ya. Jadi mungkin draftnya saja ya. Jadi draftnya saja apa yang kalian bisa, inti-inti yang kalian bisa dari sini ya, bagi tugas, draftnya kumpulkan, udah itu jadi nilai untuk sekarang, tugas sekarang. Untuk minggu depan ya tentu harus lebih bagus karena harus udah dipresentasikan. Oke, ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan sebelum kalian buat draft PPT-nya. Apakah sudah paham? Oke, baik.
Sepertinya sampai sekarang belum ya, tapi mungkin kalau sewaktu kalian membuat ada pertanyaan silakan ya. Dengan demikian kalau gitu kalian akan saya bebaskan untuk membuat tugas sama kelompoknya untuk buat draft PPT. Ingat ya, namanya draft bukan yang idealnya. Yang idealnya nanti ya, buat minggu depan ya. Kenapa saya butuh draftnya? Paling enggak idenya saya sudah tahu, oh kurang lebih isinya seperti ini ya. Karena nggak mungkin 1 jam selesai sempurna gitu ya. Jadi jahat banget dosennya begitu ya. Jadi draft aja ya. Ngerti kan? Paham nggak semuanya? Kira-kira paham ya? Paham, Pak. Ya paham ya. Saya butuh konfirmasi aja. Jangan-jangan saya ngomong terus nggak paham lagi. Kadang-kadang gitu kan. Kalau emang nggak ada reaksi itu berarti apakah itu paham? Apakah itu benar-benar nggak paham? Kan bisa juga nggak ada reaksi. Aduh, gue bingung nggak paham sih. Gitu. Saya pernah jadi mahasiswa juga soalnya. Gitu. Oke ya. Dengan demikian kita foto bareng dulu deh. Hidupkan kameranya semua beberapa detik sebelum kalian saya bebaskan untuk buat tugas kelompok ya. Tenang aja kalau misalnya ada pertanyaan, saya standby di WhatsApp selalu ya. Di WhatsApp pribadi juga nggak masalah. Yuk, hidupkan kameranya. Kita akan foto bareng untuk bukti foto ya. Oke, sudah banyak. Siapa lagi? Oke, yang belum di layar. Oke, Panji. Oh, Septi pakai 2 device ya. Oke, Maura nggak kelihatan Maura. Oke ya. Oke, sip. Tahan. 1, 2, 3. Ini lagi bagus nih. 1, 2, 3. Oke, tahan dulu. Saya ini dulu. Oh, sip nih. Jarang-jarang semua ada. Oke, sip. Oke, makasih ya. Silahkan mau live, silahkan kerjakan tugas sama kelompoknya. Kalau ada pertanyaan, saya standby di WhatsApp ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kerjakan tugas ya, jangan lupa. Draft PPT ya, draft PPT. Makasih, Pak. Oke, terima kasih. Draftnya aja. Saya live ya.